Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amanaha anhu wa hadar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, saudaraku, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang bab taubat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bahwasanya dari situ kita memahami ada beberapa syarat taubat diterima. Pertama, ilmu, yang kedua halun, dan yang ketiga adalah qarar, yaitu dia tahu dia salah, lalu dia menyesali akan perbuatannya atas kesalahannya, lalu dia yang ketiga memiliki suatu kebulatan tekad, yaitu keputusan untuk tidak mengulangi kembali atas dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila terkait dengan sesama adami atau sesama manusia, maka ditambahkan apabila dalam bentuk mal, selesaikan dalam bentuk harta. Apabila sebaliknya dalam bentuk ghairi malin, tidak dalam bentuk harta, maka mintalah ma'fu anhu, yaitu mintalah kemaafan daripada orang tersebut. Lalu kita juga sudah membahas tentang ayat-ayat yang terkait dengan taubat dan hadis-hadis yang disebutkan di dalam hadis Nabawi, yaitu yang terkait dengan taubat. Bahwasanya Nabi menyebutkan dirinya sendiri beristighfar dan bertaubat kepada Allah di dalam satu hari lebih daripada 70 kali, bahkan dalam suatu hadis dikatakan mi'ata marrah, 100 kali. Dan juga para anbiya dan para nabi telah melakukan suatu kekhilafan dan kesalahan kepada Allah, sebagaimana doanya Nabiullah Adam alaihissalam ketika dikeluarkan daripada surganya Allah dan lupa, tergelincir atas tipu daya daripada iblis, sehingga di dalam doanya Nabiullah Adam alaihissalam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah, kami telah menzalimi dari kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau tidak engkau ampuni kami, wa tarhamna, dan rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk di antara orang-orang yang pasti adalah orang-orang yang merugi. Lalu apabila kita lihat di dalam kisah Zunnun atau kisahnya Nabiullah Yunus alaihissalam, di dalam kisah ini disebutkan bagaimana Nabiullah Yunus alaihissalam terisolasi di dalam perut ikan. Ketika dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, lalu pergi naik kepada suatu kapal yang memiliki muatan yang penuh, sehingga kapal itu menuntut harus ada yang diundi untuk turun dan keluar daripada kapal. Lalu di dalam Al-Quran dikatakan, fasahama fakana minal mudahadin. Maka ketika itu Yunus termasuk orang yang ikut undian, tetapi dia adalah orang yang kalah. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Sehingga Nabiullah Yunus alaihissalam harus turun dari kapal. Lalu ketika itu dia ditelan oleh ikan besar. Di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-142 disebutkan, maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Nah, kita perhatikan bagaimana doanya dan zikirnya Nabiullah Yunus alaihissalam di dalam perut ikan. Ketika terisolasi di dalam perut ikan, dia mengatakan, di dalam Al-Quran disebutkan yang kita kenal dengan zikirnya Nabiullah Yunus alaihissalam, yaitu fanada fi zulumat. Dia berdoa kepada Allah di dalam kegelapan perut ikan. Dia mengatakan, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yaitu tiada ilah, tiada Tuhan melainkan engkau, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, dan sesungguhnya aku di antara orang-orang yang zalim. Aku adalah di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Maka ketika terisolasi, terlockdown, Nabiullah Yunus alaihissalam di dalam perut ikan seorang diri dalam kegelapan. Tidak seperti kita terisolasi atau terlockdown dalam kondisi sekarang. Masih ada orang lain, masih ada famili, masih ada keluarga, masih ada teman-teman dan kerabat dan yang lainnya. Masih ada teman sejawat, masih ada penerangan. Ketika Nabiullah Yunus alaihissalam tidak ada penerangan, dalam fizulumat, kegelapan, kita masih ada listrik dan juga seterusnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam, yaitu bertasbih, yaitu berdoa, yaitu beristighfar, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, sungguh dia akan menetap di dalam perut ikan itu sampai hari manusia dibangkitkan. Sungguh ini suatu pelajaran bagi kita.
bagaimana taubat, bagaimana kembali kita dengan ikhlas, dengan benar-benar sungguh-sungguh kita kembali kepada Allah, itu bisa mengeluarkan kita daripada kesulitan, mengeluarkan kita daripada musibah. Seperti Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan oleh Allah yang awalnya terisolasi, terlockdown di dalam perut ikan, dilemparkan oleh Allah ke daratan walaupun dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan di bulan yang penuh maghfirah ini kita memanfaatkan kesempatan di mana pintu taubat itu Allah buka selapang-lapangnya, sehingga di dalam suatu hadis dikatakan la taqnatu, di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan hamba-hambanya. Dalam suatu hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Allah meridainya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, hadis ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, selama engkau masih mau berdoa kepadaku, wa rajautani, selama engkau masih mau kembali dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku akan ampuni bagimu apa saja dosa yang ada padamu dan aku tidak pernah peduli. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat zunubuka ananas samai, kalaulah sekiranya dosa-dosamu itu sudah sampai membumbung setinggi langit, sumastaghfartani, setelah itu kamu mau beristighfar meminta ampun kepadaku, ghafartulak, aku pasti akan mengampuni bagimu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya engkau, lau ataitani, kalau sekiranya engkau datang kepadaku, biqurabil ardi khataya, dengan sepenuh bumi kesalahan yang ada padamu, summa laqitani, kemudian kamu datang kepadaku, la tusyrik bi syai'a, dengan syarat kamu tidak memperserikatkan aku dengan sesuatu apapun juga, la ataituka bi qurabiha maghfirah, sungguh aku akan datang kepadamu dengan sepenuh itu pula ampunan yang aku siapkan bagimu. Mudah-mudahan dengan hadis ini kita memiliki optimisme untuk kembali kepada Allah atas seluruh dosa dan kesalahan yang kita miliki, dan kita bisa segera dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atas pandemi dan isolasi yang telah terjadi pada umat manusia di bumi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.